Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu beraktivitas dalam melaksanakan tugas keseharian, teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan coba share materi tentang sejarah bendera merah putih, teman-teman. Karena kemarin-kemarin kita bahas tentang Paskibraka, kemarin-kemarin kita sudah ada informasi tentang Paskibraka di nasional, di provinsi, dan di kabupaten kota, teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita akan share sejarah bendera merah putih, teman-teman. Sambil untuk anggota Paskibraka, sambil mengingat-ingat materi yang barangkali pernah disampaikan oleh senior-seniornya. Dan materi ini kita ambil dari buku yang pernah dikeluarkan oleh pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon. Buku ini dikeluarkan sebelum tahun 2009, teman-teman. Karena waktu itu Sekretariat Purna Paskibraka Indonesia itu masih di Jalan Sunan Derajat nomor 10, tepatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nah, per tahun 2009, Sekretariat Purna Paskibraka Indonesia itu pindah ke Bakom Budpar, yang sekarang namanya Dinas Budparpora Kabupaten Cirebon. Jadi referensi dari yang kita sampaikan ini adalah buku atau edaran materi yang dikeluarkan oleh pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman ya. Sebelum ke materi, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Teman-teman, bendera itu berasal dari kata bandir yang artinya umbul-umbul. Bendera dari bahasa Itali rumpun Romawi kuno, teman-teman. Kalau dalam bahasa Sanskertanya itu tuh digunakan untuk pataka, panji, atau duaja. Bendera adalah lambang kedaulatan atau lambang kemerdekaan, di mana negara yang memiliki dan mengibarkan bendera sendiri berarti negara itu bebas mengatur segala bentuk aturan negara tersebut. Menurut WJS Purwadarminta, bendera adalah sepotong kain segi empat atau segitiga, diberi tongkat atau tihang, dipergunakan sebagai lambang, tanda, panji, tunggul, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kemudian sejarah bendera merah putih, teman-teman. Bangsa Indonesia purba ketika masih bertempat di daratan Asia Tenggara kurang lebih 6.000 tahun yang lalu, lebih dari 6.000 tahun yang lalu itu, menganggap matahari dan bulan itu merupakan benda langit yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Penghormatan terhadap benda langit itu disebut sebagai penghormatan Surya Chandra, teman-teman. Bangsa Indonesia purba menghubungkan matahari dengan warna merah dan bulan itu dengan warna putih akibat dari penghormatan Surya Chandra tersebut. Bangsa Indonesia sangat menghormati warna merah dan putih, teman-teman. Kedua lambang tersebut melambangkan kehidupan, yaitu merah melambangkan darah, ciri manusia yang masih hidup. Sedangkan putih melambangkan getah, ciri bahwa tumbuhan itu masih hidup. Jadi warna merah dan putih dianggap lambang keagungan, kesaktian, dan kejayaan. Jadi pada dasarnya merah putih itu melekat di kehidupan, teman-teman. Di tumbuhan berarti ada warna putihnya sebagai getah, dan di manusia itu melambangkan merahnya itu sebagai darah. Kalau manusia tidak ada darahnya, tidak mungkin manusia itu hidup. Kalau tumbuhan tidak ada getahnya, tidak mungkin tumbuhan itu pun akan hidup, teman-teman. Warna merah putih itu bagi bangsa Indonesia khususnya dan bagi rumpun Austronesia pada umumnya merupakan lambang keagungan, kesaktian, dan kejayaan. Berdasarkan anggapan tersebut dapat difahami apa sebab lambang perjuangan kebangsaan Indonesia, lambang negara nasional yang merupakan bendera berwarna merah putih. Kemudian bendera merah putih bergelar sang, yang berarti kemegahan turun-temurun, sehingga sang saka berarti bendera warisan yang dimuliakan. Maka warna bagi bangsa Indonesia, merah itu
gula merah, bubur merah, berani, kuat, menyala, darah. Kemudian putih, tanah putih, bubur putih, kelapa, suci, bersih, hidup, dan getah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang tarikh atau sejarah merah putih lebih lanjut teman-teman ya. Karena 6.000 tahun yang lalu itu perjalanan-perjalanan yang panjang ini berawal dari kerajaan-kerajaan terdahulu teman-teman. Ini butuh pembahasan-pembahasan yang memang membutuhkan waktu yang panjang. Kali ini kita bahasnya sekilas saja tentang bendera merah putih dan sejarah bendera merah putih. Kalaupun iya, ini responnya bagus dari teman-teman, banyak yang nontonnya, kemudian banyak yang respon positif. Nanti kita akan bahas lagi tentang tarikh atau sejarah lebih dalam tentang bendera merah putih. Dan kita pun akan coba share nanti tentang sejarah Paskibra dan yang lainan yang berkaitan dengan materi tentang Paskibra teman-teman. Bisa jadi tentang kepemimpinan, bisa jadi tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan Paskibra, karena banyak teman-teman yang justru menginginkan materi-materi Paskibra, apalagi saat-saat kita di rumah saja seperti ini. Ini pun kalau memang video ini bisa tembus dengan angka atau view yang bagus, kemudian jam tonton yang bagus, kita akan share seperti yang tadi, tarikh Paskibranya secara mendalam, kemudian materi-materi tentang Paskibra, tentang sejarah Paskibra, dan tentang kepemimpinan juga teman-teman. Kemudian berikutnya tentang tata krama terhadap bendera merah putih teman-teman. Bendera merah putih itu tidak boleh menyentuh tanah teman-teman. Logikanya bendera itu ketika menyentuh tanah bendera akan kotor. Kalau kiasannya seperti ini, tanah itu adalah tempat berpijak. Ketika bendera jatuh, bendera itu menempel ke tanah, berarti seolah-olah kita itu menginjak bendera teman-teman. Kiasannya seperti itu. Kemudian bendera itu tidak boleh dibawa balik kanan. Artinya ketika ada orang yang membawa bendera, itu tuh tidak boleh balik kanan. Kiasannya karena negara itu sepertinya mundur ketika kita membawa lambang negara dengan balik kanan. Sehingga ketika materi-materi yang disampaikan teman-teman pelatih di sekolah, teman-teman pelatih di Paskibraka kabupaten, termasuk provinsi, barangkali ke nasional juga sama materinya, bahwa ketika kita membawa bendera tidak boleh balik kanan. Ketika balik kanan, ketika mau menyerahkan bendera merah putih pun kita harus jalan tempat terlebih dahulu. Ya kiasannya seperti tadi, bahwasanya ketika kita membawa bendera dengan balik kanan, negara itu seolah-olah mundur teman-teman. Kemudian kita ke sejarah bendera pusaka teman-teman. Bendera pusaka itu dikibarkan pertama kali pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertama kali dikibarkan oleh dua orang pemuda-pemudi yang dipimpin oleh Bapak Latif Hendraningrat dan Bapak Suhud. Bendera pusaka itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno dengan ukuran 185 dikali 275 cm. Pada tanggal 4 Juni 1946, aksi teror Belanda sehingga Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Dan bendera pusaka dibawa oleh Presiden Soekarno ke dalam koper pribadinya. Pada tanggal 19 Desember 1946 terjadi agresi militer Belanda yang kedua, sehingga Presiden Soekarno memanggil Bapak Hussein Muntahar untuk menyelamatkan bendera pusaka dengan cara memisahkan warna merah dan putih, yaitu melepaskan benang jahitan antara merah dan putih, dibantu oleh Ibu Pernadinata. Setelah itu, kain merah dan putih dimasukkan pada dasar tas milik Bapak Muntahar untuk menghindari penyitaan dari tentara Belanda. Bapak Hussein Muntahar kemudian menjahit kembali bendera pusaka dengan meminjam mesin jahit milik seorang istri dokter. Tepat di lubang bekas jahitan asli 2 cm dari ujung bendera ada sedikit kesalahan jahitan teman-teman. Kemudian bendera pusaka diserahkan pada Presiden Soekarno di Bangka melalui Bapak Sujono pada pertengahan bulan Juni tahun 1948. Bendera pusaka dikibarkan oleh 5 orang di Istana Presiden Yogyakarta. Pada tahun 1969, bendera pusaka tidak dikibarkan kembali karena sudah terlalu tua, sudah terlalu lama.
Sehingga dibuatlah bendera duplikat untuk tiang 17 meter di Istana Merdeka dari bahan wol. Bendera merah putih, duplikat bendera pusaka idealnya terbuat dari sutra alam dan alat tenun asli Indonesia yang warna merah dan putihnya tanpa jahitan dengan warna merah cap celup asli Indonesia. Karena sesuatu hal pemikiran tadi tidak dapat dilaksanakan, bendera duplikat terbuat dari katun Inggris tanpa jahitan dengan ukuran 200 dikali 300 cm atau 2 dikali 3 meter, teman-teman. Pembuatan bendera duplikat dilaksanakan oleh Balai Penelitian Tekstil Bandung dibantu PT Ratna di Ciawi, Bogor. Bendera duplikat dibagikan ke setiap daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 serta perwakilan Indonesia di luar negeri pada tanggal 5 Agustus tahun 1969. Kemudian bendera pusaka tidak dikibarkan dan hanya dijadikan pendamping bendera duplikat pada saat pengibaran dan penurunan di Istana Merdeka, ibu kota Indonesia di Jakarta. Jadi ketika sudah ada bendera duplikat, bendera pusaka yang asli itu seperti acara upacara di Istana Merdeka, pada dasarnya bendera pusaka sih dibawa tapi tidak dikibarkan, teman-teman. Yang dikibarkannya adalah duplikat bendera pusaka, teman-teman. Barangkali itu saja, teman-teman, yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bahas tentang bendera pusakanya, tetapi next bisa kita bahas tentang tarikh bendera merah putih, teman-teman. Tentang sejarah bendera merah putihnya. Yang tadi kita sampaikan adalah sejarah bendera pusakanya. Itu pun kalau memang video ini bisa view-nya banyak dan bisa respon dari teman-teman yang bagus responnya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.